Good morning. Gimana tidurnya semalam? Termaksud yang paling nyenyak sepanjang tahun. Kamu sendiri gimana? Sama aja. Oh ya, Kintan. Saya udah pesen breakfast di bawah buat kamu. European breakfast. Kesukaan kamu. Nah, terus gimana? Kamu mau dijemput atau kita ketemu di bawah? Aduh, kita ketemu di bawah aja ya. Soalnya saya mesti ngeringin rambut. Oke, see you ya. Bagaimana? Kamu dengar sendiri kan? Tinggal tunggu saatnya sampai semua perlawanannya runtuh. Tapi seperti yang saya bilang tadi malam, kita dikejar waktu. Sampai sekarang Roy belum kelihatan di Solo. Berarti umpan saya berhasil. Berarti kita berjalan sesuai schedule. Not really. Tadi malam saya hitung sisa waktu kita. Tipis sekali. Berarti dalam waktu 4 minggu penuh, kamu sudah harus dapat meminang Kintan. Lebih dari itu, kita berdua jadi buron. Bagaimana mungkin kita jadi buron? Kita tidak... Johan, lihat baik-baik. Hotel, transportasi untuk kalian berdua. Semuanya itu kan uang. Sebelum kita sadar, tahu-tahu operasional kita untuk mendapatkan Kintan lebih dari... Tenang aja, Rafi. Saya pernah 1 malam di Monaco. Saya dapat $500 juta. $500 juta. Untuk yang ini pasti nggak ada masalah. Yang penting sabar. Ya, patience is the key. Kena benda tumpul tepat di bawah otak belakang. Paling parah dia akan amnesia. Beres. Dia sudah siap menerima serum pengaku. Dengar, kamu dan teman-teman kamu telah mengambil barang saya yang nilainya ratusan juta rupiah. Sekarang saya mau tanya, kemana kamu simpan barang itu? Nggak tahu. Jangan-jangan dia acting. Bukan. Obat ini efeknya bukan seperti hipnotis. Bila digunakan pada orang yang sudah lama tidak sadar, tidak semuanya ingatannya bisa kembali. Mungkin 1 atau 2 hal. Tidak semuanya. Kita cari jalan lain. Kemana tujuanmu terakhir? Magelang? Lalu kemana? Rumah siapa? Solo. Solo. Rumah siapa Solo? Saudara? Teman? Atau relasi? Wardi. Pak Dewardi ketemu Kintan. Yang penting kita sudah tahu kemana tujuan mereka terakhir. Masalah Wardi, Kintan, biar aku yang ngurus. Lebih baik kalian tunggu di sini. Tor, ikut aku. Stop. Kita hanya mendapatkan 2 nama dan kota Solo. Apakah mungkin kita dapat melacak mereka? Toro, kamu itu cerdas dan ulet. Tapi sayangnya kamu gak pernah percaya pada diri kamu sendiri. Yang ada di otak kamu hanya apa mungkin, ya atau tidak. Pantas kamu punya segudang ide tapi gak pernah ada hasilnya. Aku punya banyak orang di Solo yang bisa cari tahu siapa itu Wardi. Dan sepertinya aku pernah ingat siapa itu Wardi yang dimaksud oleh tawanan kita. Dan kalau itu betul, bagus sekali. Lalu bagaimana dengan tawanan kita? Biarkan dia hidup. Dan jangan dibunuh. Suatu saat kita perlu untuk mengecoh polisi. Oke?
Halo. Halo. Terima kasih. Coba kamu lihat breakfast spesial kamu. Almond croissant dan kopi. Seperti waktu di Australia. Kamu tuh bisa aja inget menu kesukaan saya. Well, bon appetit. Loh, kamu kok tampaknya sedih? Gak adil. Ya, kenapa momen-momen manis seperti ini harus segera berakhir? Maksud kamu? Saya tadi hubungi partner saya yang di Jogja. Jadwal kerja kami dimajukan. Saya harus segera berangkat. Kapan? Siang ini juga. Kenapa kamu gak ikut saja sama saya? Johan, Saya tahu kamu pasti mencemaskan Pak Dewardi. Kamu kan bisa kirim telegram sama beliau. Kamu gak usah takut soal biaya. Saya akan jamin semua ongkos kamu pulang pergi, termasuk soal penginapan. Tolonglah Tan. Kali ini aja dan untuk terakhir kalinya. Kamu ikut ya? ya saya juga sebenarnya kalau situasinya nggak seperti ini sih pasti saya dengan senang hati mau ikut. Tapi ya kamu tahu sendiri dong, saya ini sebenarnya ke Solo bukan atas kehendak saya. Semuanya tanpa rencana, jadi kamu ngerti dong. Ya udah, nggak apa-apa. Paling nggak saya udah sempat jalan-jalan sama kamu kemarin. Nah gitu dong, optimis dikit. Gini, kalau kamu nggak jadi pergi, kamu nggak ikut, kamu pulang ke Solo sendiri aja ya. Supir sewaan saya udah nunggu di luar. Jadi begitu kamu siap, kamu udah bisa langsung berangkat. Oke. Kalau gitu saya ke kamar dulu ya, mau check out. Enggak. Kamu selesaiin dulu sarapan kamu. Saya udah siapin air jeruk loh, minuman kesukaan kamu. Loh, ini bukan yang diperes langsung. Tapi ini freshly squeeze loh. Saya udah ambil langsung dari buffet. Bukan. Nggak apa-apa deh, saya ke dapur aja. Sorry loh Han, kamu kan tahu saya tuh sukanya jeruk yang diperes langsung, ya. Tenang Dan, tenang. Saya perlu waktu sedikit lagi. Saya yakin saya masih bisa ngajakin Tan ke Surabaya. Waktu kita tidak memungkinkan. Sekarang ini kita cuma punya dua pilihan. Kamu main kasar sama Kintan, atau kamu berhenti dan keluar dari hotel ini. Di luar kamu bisa cari janda-janda yang kesepian untuk bisa kamu tipu. Pilih mana kamu? Oke Dan, oke. Saya akan paksa Kintan. Oke. Hei, mumpung bos lagi pada keluar, bagaimana kalau bajingan ini kita kerjain? Kalau soal ngerjain, itu sih gampang. Tinggal tarik, langsung dor. Mampus dia. Jangan. Itu menyalahi aturan. Kita belum dapat perintah untuk membunuh dia. Jangan dibunuh. Kita cacati saja. Hei, tolong angkat dia. Oke.
Hei, maksud? Pintu masuk banyak, tapi pintu keluar cuma satu. Cepat bawa dia dan jaga yang ketat. Oke, bos. Johan. Johan, ini Kintan. Hai. Udah siap? Masuk dulu yuk. Ayo cepetan yuk, aku udah siap nih. Nah, bentar. Saya telepon resepsionis dulu, saya mau minta bilang. Oke. Kamu ikut ke Surabaya. Hah? Kenapa? Rasain. Itu balasan waktu kamu mutusin saya di Australia. Sekarang kamu boleh pilih. Mau ikut secara baik-baik atau dengan kekerasan. Yang jelas, kamu nggak akan pulang ke Solo. Pengajar! Siapa kamu? Mau apa sih kamu sama saya? Saya mau kenalan dengan kamu. Saya Dani. Sudah berbulan-bulan saya mempelajari diri kamu. Tapi baru sekarang kita bertemu langsung. Berbulan-bulan. Kamu pasti suruhannya Edwin kan? Kamu mencari saya untuk urusan pembunuhan Pak Iskandar. Semakin dikit kamu ngomong, semakin baik untuk kita. Halo, Dodo. Johan. Dok, sudah dipersiapkan? Ini pendengarnya mau. Iya. Dengarkan baik-baik. Halo? Kita, kamu itu? Mas Iman? Mas Iman, kamu baik-baik saja kan? Mas Iman! Mas Iman! Hentikan semua ini biadab kamu! Sekarang kamu dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak bertingkah, teman kamu itu akan selamat. Gampang buat kamu. Kalau kamu menuruti perintah kita, maka temanmu itu akan baik-baik saja. Tidak susah buat kamu, Kintan. Tidak susah. Waktumu cuma 6 jam. Supaya kita bisa berangkat ke Surabaya. Dan kalau sudah kita tiba di sana, kalau kamu bertingkah, saya atau Johan tinggal tekan satu tombol ini, maka temanmu akan mampus. Kamu paham? Tapi kalau saya udah sampai di Surabaya, Mas Imam dibebasin kan? Itu urusan nanti. Sekarang kamu turuti saja perintah kita. Johan, bergaul ya. Sini. Jangan, Jo. Dia sudah bersedia ikut kita ke Surabaya. Jangan kamu bikin cacat dia.
Kalau semua alat sudah masuk, kamu langsung tinggalkan tempat itu. Tidak usah bawa-bawa foto Kintan. Bikin susah saja. Tunggu saya di Hotel Cakra Wijaya. Hotel Cakra Wijaya? Soal tawanan itu, saya serahkan semuanya sama kamu. Oke? Lalu kalau pukul dia pakai guci, dah? Iya. Waktu itu aku kasihan banget sih ngeliat dia. Kesakitan, kepayahan, menderita. Tapi dia pantas menerima itu. Aku sih puas banget ngeliatnya. Da, apa yang dia lakukan di Solo itu gak seberapa dibandingkan dengan bisnisnya di Cirebon. Bayangin aja, dia nyulik anak-anak dari berbagai sekolahan untuk dijual di luar negeri. Untung saja Bima dan Hendy sempat menggagalkannya. Sil, jangan lupa sama Abdi. Iya, waktu itu mereka masih bertiga. Ada satu lagi temannya Bima namanya Abdi, tapi dia lagi ke Jakarta 1 hari sebelum kita ketemu. Selamat siang. Siang. Dengan Kintan ada? Mau cari siapa? Kintan. Mas dari mana? Saya Bima. Kintan ada di dalam. Kintan memang ada, tapi dia belum balik dari Borobudur. Kalau Mas mau kembali, nanti sore mungkin dia sudah balik. Kalau begitu, saya ingin bicara dengan Pak D-nya saja sebentar, Pak Dewardi. Maaf, Pak D sedang istirahat. Ada di dalam orangnya. Bisa bicara sebentar saja. Tunggu sebentar. Pak D. Selamat siang, Pak D. Sebaiknya berdiri saja, nak. Apa yang dapat kami bantu? Rupanya Anda berniat untuk mencari Kintan, ya? Betul, Pak D. Sayalah Bima. Siapa? Bima, Pak D. Bima ya Kintan. Oh, temannya Kintan. Apa yang di SMA 1 atau yang di Australia? Mbok, tolong saya dibantu mengingat-ingat, nak. Bukan, Pak D. Saya Bima. Bima yang... Oh, itu. Ya, Kintan memang nggak pernah cerita tentang temannya yang bernama Bima. Ya maklum, kalau saya nggak kenal Anda. Oh, begitu. Ya, kalau mau datang dan ketemu Kintan ya sebaiknya datang sore-sore saja nanti. Ya. Atau kalau tidak bisa ya titip pesan saja sama Nini. Ya, saya nggak bisa memastikan kapan Kintan datang karena dia pergi bersama temannya. Temannya? Siapa? Namanya Johan. Anda kenal Johan? Dia ini temannya Kintan sewaktu studi di Australia dulu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Loh, kenapa? Tidak mungkin Kintan akan pergi dengan laki-laki lain sementara suami sedang sibuk mencari dia. Apa? Suaminya Kintan? Benar, Pak D. Saya adalah suami sahnya Kintan. Kami menikah 5 Februari lalu. Dan sekarang saya sedang sibuk mencari dia. Jadi kamu sudah menikahi Kintan, begitu? Betul, Pak D. Keluar. Saya tidak mau tahu alasan dibalik kenekatan kamu ini. Tapi Pak D... Yang jelas, Kintan tidak akan kawin dengan tipe orang macam kamu ini. Tipe uraan, masuk rumah orang tanpa permisi, dan mencoba mengelabui orang tua. Dari kecil sampai besar, Kintan saya didik agar selektif untuk menentukan pilihan hidupnya. Hanya dalam 1000 tahun, Kintan bisa tertarik dengan orang macam kamu ini. Maaf, Pak D. Jangan-jangan yang terjadi justru sebaliknya. Mungkin Pak D pikir bahwa Pak D kenal dengan Kintan. Tapi sebenarnya tidak. Saya tahu, Pak D. Karena saya sudah 1 tahun kenal dengan dia. Dan sudah 1/2 tahun saya menikahinya. Baik. Sudah cukup kamu membual di hadapanku. Sekarang keluar! Keluar! Pak D. Tenang dulu, Pak D. Baik. Saya akan keluar. Tapi begitu Kintan ada di sini, saya akan berada di sini juga. Dan pada saat itu, kita sama-sama akan melihat siapa yang bohong, siapa yang menipu,
Dan siapa yang tidak bisa menerima kenyataan. Saya permisi dulu. Ini astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat tinggal, Iman Surahman. Ada apa ini? Ada apa? Pak De. Ada apa tuh ini? Gawat, Pak De. Tenang, tenang. Aduh, ini keringetnya. Bisa dehidrasi kamu. Nih, cepet juga ngombe iki. Pak De, cepat. Gawat, Pak De. Kintan, Pak De. Kintan dalam bahaya, Pak De. Dia dibawa sama komplotan penipu. Ini minumnya. Pak De, di antara penipu itu Johan, Pak De. Johan? Ya. Johan. Tidak mungkin, Johan. Wong dia teman baik sama. Pak De, ini yang sebenarnya, Pak De. Si Johan itu disewa untuk nipu dan ngerayu Kintan, Pak De. Pak De, selama ini saya disekap dan disiksa. Saya disiksa biar nggak bisa ngingetin Pak De. Pak De. Nih. Aduh, gimana ini Pak De? Bisa ini nih, Iman. Gimana ini? Pak De? Benar kataku. Wardiman yang dia maksud kemarin adalah Wardiman Haryo Dimejo. Seorang jutawan kaya raya yang mengasingkan diri di kota ini. Jadi dia yang mengambil uang kita? Itu yang harus kita cari tahu. Siapkan anak buah kamu. Kita segera berangkat. Bagaimana dengan dia, Bos? Bawa.
Seandainya uang kita tidak ketemu, Cecungu itu jadi tumbal. Dengar itu. Intan, apalagi malapetaka yang sedang kau hadapi ini, Dok. Intan. Astagfirullahaladzim. Wonten apa, Mas? Diam kamu, jangan macam-macam. Wardi ada. Wonten, Mas. Kamu jangan macam-macam. Oke. Dia tidak segan-segan menggunakan benda ini. Oke, Mas. Bima, mari nak. Maafkan atas sikap saya tadi ya nak. Saya telah berkata agak keras padamu. Tapi setelah saya menemukan bukti, ternyata apa yang kuucapkan itu bukan main-main. Bukti apa, Pak Tua? Sopo kowe iki? Uang 200 juta. So. Oh. Iki apa iki? Bekasaan kemarin iki. Aduh. Aduh. Sudah lama saya ingin memasuki rumah Anda, mengagumi benda-benda yang ada di sini. Tapi baru sekarang maksud saya itu tercapai. Dan sayangnya, saya datang ke sini karena Anda dan anak buah Anda telah mencuri uang hasil kerja anak buah saya. Uang 200 juta. Apa-apaan ini? Saya tidak tahu apa-apa tentang... Betul. Pak Wardi tak tahu apa-apa soal itu. Uang kalian secara tidak sengaja dibawa oleh teman saya, Bima. Makanya kami di sini sekarang. Terserah kamu bilang apa. Saya bisa mencari sendiri. Satu demi satu barang di rumah ini akan saya angkat. Dan uang itu pasti ketemu. Dan kalau uang itu ketemu, kalian boleh bersyukur. Saya tidak akan bunuh kalian. Cuma disiksa. Tapi ingat, kalau uang itu tidak ketemu, saya akan... Ayo mulai.
Saya cari Pak Dewardi. Anda siapa? Wah, kebetulan, Mas. Pak Dewardi rumahnya dirampok, Mas. Diobrak-abrik, diaduk-aduk, Mas. Sekian Pak Dewardi disekap, Mas, disandra. Tulungi dheweke yuk. Yuk, tulungi dheweke. Yuk, klis, klis, klis. Ayo. Udah cek yuk. Awas kalau bohong ya. Yuk. Kalian berdua sebaiknya tunggu polisi. Kita ngeliat bagaimana keadaan di dalam. Oke? Pecah. Siapa kamu? Siapa kalian? Tolong! 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 Coba kalian cek di luar. Oke, Bos. Hai Bung, hentikan! Aku yakin kau temannya orang ini. Siapa dia? Bima. Bima? Puju dicinta ulang pun tiba. Berarti aku tidak usah jauh-jauh cari kamu. Sekarang tunjukkan di mana uang itu. Kalau kau ingin temanmu selamat.